ambil sepatu, siapkan alat-alatnya. Contohnya apa alatnya? Ya sikat, sabun, air. Kemudian punya masalah PR belum selesai, juga sampai juga. Gimana? Biasanya kalian bagaimana menyelesaikannya? Menyiapkan buku PR-nya. Iya biarin. Iya biarin. Nah, di sini siapa yang di sini yang pernah merasa bingung bagaimana cara membereskan mainan yang banyak sekali? Pernah nggak? Pernah. Atau siapa yang punya cara cepat untuk merapikan meja belajarnya? Atau juga bagaimana cara menyelesaikan PR dengan tepat dan cepat? Nah, ini juga sebagai PR. PR apa? Sering kalian tuh mengerjakan PR itu nggak cepat dan tepat. Kenapa? Urutannya atau langkah-langkahnya itu tidak sesuai ya. Jadi kalau mudah itu pakai urutan atau langkah-langkah. Kemudian tujuan kita belajar hari ini adalah menjelaskan 4 langkah berpikir komputasional secara sederhana. Kemudian menerapkan dalam situasi nyata sehari-hari di rumah atau sekolah. Yang ketiga, menyusun solusi belajar cara berpikir seperti komputer ya, supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan teratur. Namanya adalah berpikir komputasional. Kemudian apa sih berpikir komputasional itu? Cara berpikir seperti komputer, teratur, rapi, dan jelas ya. Kemudian di sini ada 4 langkah utamanya. Yang pertama apa itu nak? Next. Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah besar jadi kecil-kecil. Kalau mau dikecilkan itu yang berapa aja biasanya? Terus kemudian yang kedua adalah pola. Pola itu apa? Mencari hal yang sering terjadi. Apa yang sering terjadi? Contohnya di situ bangun kesialan setiap hari Senin. Nah itu namanya pola. Karena apa? Telatnya, bangunnya telat itu cuma di hari Senin doang. Kemudian yang ketiga abstraksi. Fokus pada hal penting saja. Contohnya dari soal cerita ambil angka dan pertanyaannya. Kemudian yang keempat algoritma. Buat langkah-langkah menyelesaikannya. Langkah mencuci tangan itu apa aja sih? Buka keran, sabun, gosok gelas, nah seperti itu. Kemudian guru punya video. Diperhatikan ya. Rasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Lalu, apa hubungannya dengan komputer? Jadi, dalam ilmu komputer, berpikir komputasi dilakukan sebelum memulai menulis coding atau pemrograman. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menyusun solusi dalam penyelesaian masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau komputer. Kemudian, bagaimana cara agar bisa berpikir komputasional? Nah, inilah prinsip berpikir komputasional. Satu, dekomposisi, yaitu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Kedua, abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting saja. Ketiga, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Yang keempat, algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, dekomposisi, merupakan membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, keluarga Pak Joko akan mengadakan pesta. Agar acaranya dapat berjalan lancar, maka Pak Joko perlu membagi tugas seperti memasak, menyebar undangan, mendekorasi,
dan menyusun aturan. Kedua abstraksi merupakan fokus pada hal-hal yang penting saja. Contohnya adalah guru meminta siswa berkelompok untuk membuat pola. Setiap kelompok akan menebak pola yang ditentukan oleh kelompok lain. Ketiga adalah pengenalan pola, merupakan mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya adalah guru memberikan tugas pola gambar persegi kuning, kemudian lingkaran biru, dan segitiga merah. Siswa diminta untuk menebak pola berikutnya dan menjelaskannya. Keempat adalah algoritma, merupakan membuat langkah-langkah penyelesaian. Contohnya adalah guru menyediakan kertas beberapa lembar yang berisi cara membuat nasi goreng. Siswa diminta untuk mengurutkan kertas tersebut sesuai langkah-langkah yang benar. Bagaimana dengan penjelasan dari Ibu tentang berpikir komputasional? Apakah anak-anak sudah paham? Nah, dari video tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Kemudian ada 4 langkah tadi. Apa jalannya? Dekomposisi, pola, terus abstraksi, dan algoritma yang terakhir. Nah, guru punya contoh nih, tugas besar. Guru punya tugas besar nih. Nah, tugas besar itu nanti kalian bisa menjadi tugas kecil, Nah, kemudian tugas besar itu menyelesaikan PR atau pekerjaan rumah. Nah, di sini guru cocok digunakan dalam pembelajaran memahami tugas PR. Langkah pertama yaitu memahami tugas atau PR-nya. Nah, sebelum mengerjakan itu hal yang pertama adalah memahami tugas PR-nya. Kemudian baca instruksi dari guru dengan teliti. Kemudian catat apa saja mata pelajaran dan jenis tugas yang harus dikerjakan. Dan tanya ke orang tua atau guru jika ada yang belum paham. Langkah yang kedua apa itu? Menyiapkan alat dan bahan. Apa saja menyiapkan alat dan bahan? Menyiapkan apa? Buku PR, alat tulis, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Kemudian siapkan meja belajar yang rapi dan nyaman. Kalau kalian mengerjakan tugas itu di lantai, enak enggak? Enggak. Enaknya di sebuah tempat yaitu meja belajar yang rapi dan nyaman. Kemudian langkah yang ketiga, membagi waktu dan urutan pekerjaan. Tentukan mana yang paling sulit atau paling penting. Kerjakan dulu, buatlah jadwal sederhananya. Contohnya matematika 15 menit, mengerjakannya bahasa Indonesia 20 menit. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang keempat, mengerjakan PR
Apa saja alat-alat untuk membuat jus mangga? Itu langkah pertamanya. Air.
tugas sederhana. Setelah kita tadi belajar tentang berpikir komputasional, Bu Guru punya tugas sederhana. Tuliskan satu masalah kecil di rumahmu, lalu pecahkan dengan cara berpikir komputasional. Tuliskan langkah-langkahnya di buku catatanmu ya. Bisa? Bisa. Kira-kira apa yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Nah, ada satu lagi tugas. Tadi itu buatlah salah satu apa tadi itu? Satu masalah kecil yang ada di rumahmu. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah Bu Guru punya lembar LKPD lagi. Itu judulnya tentang siap-siap pergi sekolah. Nanti kalian isi urutannya ya. Di sini ada namanya robot Andro. Dia itu mau pergi ke sekolah, tapi dia bingung itu mau ngapain dulu. Nah, nanti kalian urutkan ya. Nah, nanti berbagi satu orang satu, masing-masing satu siswa satu. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini sudah aktif semua, sudah belajar dengan baik, selalu mendengarkan Bu Guru. Minggu depan mau belajar? Mau. Tentang materi ini mau belajar lagi? Kemudian sebelum Bu Guru tutup, kita tepuk semangat satu lagi ya, boleh? Boleh. Tepuk semangat. Bu Guru punya lagi, tepuk komputasional. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ada pun yang belum paham boleh ditanyakan Bu Guru tentang PR-nya. Sebelumnya Bu Guru minta maaf kalau Bu Guru ada kekurangan dalam mengajar. Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.